Kesehatan mental mungkin kerap luput dari perhatian, padahal kondisi mental yang sehat menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesehatan tubuh serta terhindar dari berbagai penyakit. Namun, apakah kamu sudah memahami apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah situasi di mana kita mampu mengetahui potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian kita mampu mengatasi setiap tekanan dalam keadaan apapun itu, walaupun tidak menyenangkan, kita mampu mengatasinya dengan tenang, dengan normal. Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana individu itu memiliki kesejahteraan dalam jiwanya dan dia bisa mengatasi segala berbagai tekanan hidup. Jadi dia hidupnya penuh bahagia, tidak ada masalah dalam hidupnya. Kesehatan mental itu ialah kondisi dari manusia atau individu itu dalam menyelesaikan masalah-masalah batinnya. Bagi saya, kesehatan mental itu sangat penting karena mental itu akan mempengaruhi fisiknya gitu. Jika mentalnya nggak sehat, maka fisiknya mungkin bisa juga nggak sehat. Jadi dengan mental yang sehat, insya Allah fisiknya juga Sangat penting kesehatan mental itu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kesehatan mental itu, dengan adanya kesehatan mental, seseorang umat manusia itu bisa menjalani hidup dengan bahagia, menjalani hidup dengan lancar. Sangat penting gitu kesehatan mental itu, karena sehat mental ini seperti dengan fisik kita. Kalau fisik kita sakit, maka mental kita sakit. menurut saya 9. Saya sih 8 ya. Saya mental saya itu level 8 gitu ya, karena saya sering stres atau mikir-mikirin hal. Setiap orang pasti pernah merasakan dirinya lagi sehat secara mental dan sakit secara mental, atau bahkan lagi di tengah-tengah nih antara sakit dan sehat. Atau bisa juga kamu lagi sedang dalam mental yang sakit banget atau yang sehat banget. Jadinya suka bingung nih ke diri sendiri, aku ini kenapa ya? Nah, menurut WHO pada tahun 2013, kesehatan mental diartikan sebagai keadaan seseorang di mana ia bisa menyadari potensinya, mampu mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada masyarakat sekitar. Ngomong-ngomong tentang potensi, kamu tahu kan potensi itu apa? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi diartikan sebagai suatu kemampuan yang mempunyai berbagai kemungkinan atau harapan untuk dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, ataupun kesanggupan yang diperoleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses yang panjang. Jadi, kalau misalnya teman-teman merasa punya bakat terpendam nih, yang berkemungkinan memiliki manfaat bagi kamu dan sekitar, itu lebih baik dikeluarkan saja ya. Tapi, kalau kamu belum menemukan potensi diri, kamu bisa nih lakuin cara yang berikut. Yang pertama, melakukan tes potensi diri. Yang kedua, yaitu mencoba berbagai kegiatan. Tahu nggak kalau kamu senang melakukan suatu hal, itu bisa saja menjadi salah satu potensi diri kamu loh. Karena selama kamu senang melakukan hal itu, yang berarti kamu nyaman melakukannya dan kamu suka untuk melakukan kegiatan itu. Maka, coba-cobalah untuk melakukan berbagai kegiatan agar potensi kamu dapat diketahui. Yang ketiga, memiliki pikiran terbuka. Nah, teman-teman, memiliki pemikiran terbuka tentang pengembangan potensi diri ini tidak hanya didapatkan dari bidang akademis. Teman-teman bisa mendapatkannya dari berbisnis, bermusik, olahraga, bahkan sampai memiliki sikap empati dan mendengarkan orang lain. Dan hal itu tuh termasuk potensi diri juga loh. Lalu yang keempat adalah diskusi dengan orang terdekat. Nah, kalau kamu memiliki lingkup pertemanan yang luas, kamu bisa meminta pendapat mereka untuk bantu melihat potensi yang mana ada pada diri kamu. Yang kelima, yaitu adalah gali informasi. Informasi seperti apa nih? Nah, sekarang kan sudah era digital ya. Semua informasi bisa kita dapatkan dengan bantuan internet. Teman-teman bisa memanfaatkan teknologi sekarang untuk membantu perkembangan pengetahuan kamu. Dengan begitu, kamu mendapatkan ilmu baru yang belum pernah kamu miliki. Dan yang terakhir adalah fokus pada bidang yang kamu sukai. Nah, setelah kamu menemukan potensi yang kamu miliki, kamu harus memastikan dulu nih, apakah kamu senang melakukan hal itu.
atau malah bikin kamu merasa buruk? Tadi WHO sempat menyinggung nih kalau sehat secara mental itu kalau kamu mampu mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Aku ada tips nih buat kamu mengatasinya. Yang pertama, bicarakan keluhanmu dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, sejalan dengan potensi tadi, kalau kamu sudah memiliki potensi yang kamu minati, kamu bisa melakukan untuk mengurangi rasa tekanan yang ada pada dalam diri kamu. Dengan begitu, tekanan-tekanan yang ada di hidup kamu akan menjadi rasa nyaman karena melakukan kegiatan yang kamu sukai. Yang ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Hobi sudah pasti itu hal yang kita sukai kan? Namun, kamu harus memiliki hobi yang membuat kamu merasa bermanfaat. Contohnya, misal kamu memiliki hobi berkebun. Nah, hasil perkebunan kamu bisa kamu makan atau bisa kamu jual. Jadi, kamu memiliki banyak keuntungan dari masing-masing hobi yang kamu gemari. Yang keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Selain hal duniawi, urusan akhirat juga penting ya teman-teman. Yang kelima, berpikir positif. Setelah semua hal yang kamu lakukan, kamu harus tetap berpikir positif kalau kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang keenam, tenangkan pikiran dengan relaksasi. Karena kalau pikiran kita masih kalut, itu akan susah untuk berpikir secara logis maunya hal-hal negatif saja. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang bekerja secara produktif nih. Apa sih yang dimaksud bekerja secara produktif itu? Secara teknis, produktivitas merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa saja yang telah ada, atau suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Lalu, menurut Gaby Alia, tahun 2022 ada beberapa cara agar hidup lebih produktif. Yang pertama adalah membuat target. Jika ingin hidup lebih produktif dan aktif terus setiap harinya, buatlah target terlebih dahulu, seperti membuat jadwal kegiatan harian yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti bangun lebih pagi nih. Dengan bangun pagi membuat seseorang jadi lebih produktif saat menjalani kesehariannya. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Manusia punya kesalahan itu wajar, asal kita harus berjanji nih pada diri sendiri untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat progres setiap hari. Buatlah progres sendiri dimulai dari hal sederhana dulu dan dikerjakan dengan konsisten setiap harinya. Kita masuk ke kontribusi kepada masyarakat. Apa sih kontribusi kepada masyarakat itu? Kontribusi kepada masyarakat adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang berupa bantuan, baik berupa materi maupun non-materi yang sifatnya meringankan beban orang lain. Adapun macam-macam kontribusi, yang pertama adalah kontribusi yang bersifat materi. Seseorang individu memberikan uang, makanan, pakaian, dan lainnya sebagai bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Selanjutnya adalah kontribusi yang bersifat tindakan, yaitu perilaku yang dilakukan individu untuk memberikan dampak baik positif terhadap pihak lain. Contohnya adalah gotong royong maupun kegiatan menggalang dana. Lalu selanjutnya adalah kontribusi yang bersifat pemikiran, di mana seseorang dapat memberikan bantuannya kepada orang lain dalam bentuk pemikirannya, seperti kontribusinya dalam bentuk menularkan ilmunya dengan orang lain. Terakhir adalah kontribusi yang bersifat profesionalisme, di mana keterampilan dalam bidang tertentu dapat ditularkan kepada orang yang dianggap perlu mendapatkan ilmu tersebut agar nantinya dapat bermanfaat. Contohnya, yang memiliki keterampilan dalam mengajar, kamu dapat mengikuti kegiatan relawan yang mengajar di sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.